FISIP Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan yang bertugas di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal Jambi meninggal dunia setelah dirawat di ICU RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Kasus ini menjadi sorotan karena ada dugaan beban kerja yang berat yang dijalani dokter intensif tersebut. Pernah nggak sih kalian kepikiran saat kita sakit, kita pergi ke dokter atau perawat? Tapi kalau nakesnya sendiri yang kelelahan karena beban kerja yang gak manusiawi, mereka harus mengadu ke siapa? Halo teman-teman, banyak dari kita yang menuntut pelayanan kesehatan harus cepat, ramah, dan tanpa celah. Tapi tahu nggak sih kalau di balik itu banyak tenaga kesehatan yang mengalami burnout parah akibat overwork? Yuk kita bahas dari sudut pandang hukum kesehatan. Secara regulasi, tenaga kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku di Indonesia, tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta fasilitas kerja yang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya, Fasiankes atau rumah sakit wajib memperkerjakan nakes sesuai dengan batas beban kerja yang nasional. Mengapa? Karena beban kerja yang terlalu berat bukan cuma melanggar hak nakes, tapi juga membahayakan keselamatan pasien. Aku mau minta tolong gantiin jadwal aku, gak kuat Astrid. Ini bukan sekedar teori. Sepanjang beberapa tahun terakhir, Indonesia diguncang oleh berbagai fakta memilukan, mulai dari kasus depresi berat yang dialami dokter residen akibat jam kerja fungsional yang tembus lebih dari 80 jam seminggu, hingga kasus nakes di daerah Fasiankes terpencil yang harus berjaga 24 jam penuh tanpa shift pengganti karena kurangnya SDM. Sebagai mahasiswa, mari kita analisis secara kritis. Ketika Fasiankes membiarkan overwork ini terus terjadi, ada resiko hukum besar yang mengintai, yaitu kelalaian. Saat nakes mengalami kelelahan ekstrim, fokus mereka menurun drastis. Jika terjadi salah diagnosis atau salah tindakan, nakes tersebut bisa terjerat aspek hukum, pidana maupun perdata. Pertanyaannya, apakah adil jika kesalahan akibat sistem Fasiankes yang buruk seluruhnya dibebankan kepada individu nakes? Bismillah, fungsi perlindungan hukum Fasiankes harus dipertanyakan. Rumah sakit juga bisa digugat secara perdata jika terbukti lalai menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerjanya. Misal itu membuat pernah nggak Ibu kalau ada banyak masalah nih, terus shiftnya tuh kayak jadi malam terus dan kan kondisi capek kan tubuhnya. Nah itu pernah nggak waktu kerja itu jadi kurang fokus atau gimana Ibu? Kalau kurang fokus itu ya memang kadang ini kebetulan saya itu kan di unit intensif ya, di NICU, Neonatus Intensive Care Unit. Kadang yang membuat tidak fokus itu malah kondisi pasien yang mungkin kayak mengalami penurunan kesadaran atau adanya kasus yang emergensi yang mungkin modelnya berbarengan. Jadi kan memang namanya pasien-pasien di intensive care unit itu kan memang pasien-pasien yang total perawatan ya, total care gitu ya, dalam arti pada saat mungkin kita tim satu sedang mengelola pasien satu dengan kondisi kejang atau tiba-tiba yang satu henti nafas, henti jantung, itu yang kadang membuat kita tuh blank. Jadi kita benar-benar dituntut harus konsentrasi banget, apalagi dalam penanganan pertama pada saat kita belum bisa menghubungi dokter. Jadi yang membuat blank itu malah kondisi pasien yang mungkin mengalami penurunan kesadaran atau penurunan kondisi dalam waktu berbarengan. Sebenarnya lebih itu sih, karena memang kita dituntut harus benar-benar tepat tindakan, tepat penanganan dalam arti yang diharapkan. Jadi pasien itu punya kualitas hidup yang lebih baik lagi pada saat dia mengalami penurunan kondisi gitu. Sebenarnya lebih ke itu sih, kondisi kejadian yang berbarengan aja sih, karena kan apalagi saya juga kadang ada mungkin panggilan ikut sesar atau mungkin panggilan untuk mendampingi bidan untuk melahirkan ibu yang dengan resiko tinggi. Nah itu kadang
pas kita lagi kredit di ruangan itu, pas harus kita juga meninggalkan timnya untuk ke ruangan lain, itu tadi misalkan kayak ada panggilan SC, sesar, ataupun kelahiran dengan resiko yang untuk resiko ibu dan resiko calon bayinya. Seperti itu sih sebenarnya, lebih ke itu. Solusinya apa? Yang pertama, perlu adanya audit ketat terhadap jam kerja nakes oleh Pasienkes. Yang kedua, penegakan hukum dan sanksi bagi Pasienkes yang melanggar hak ketiga tenaga medisnya. Nakes adalah benteng pertahanan kesehatan kita, tapi mereka itu bukan robot. Melindungi nakes sama dengan melindungi keselamatan kita sebagai pasien. Yuk lebih peduli dan suarakan hak tenaga kesehatan di Indonesia.